qabliyah itu kada boleh. Li adami dukhuli waqtiha, lantaran ketiadaan masuk waktunya ba'diyah zuhur. Jadi kalau qabliyah zuhur kada tagawi lantaran orang hendak aman, boleh kita niatkan qabliyah zuhur tadi sesudah zuhur menggawi. Namun tidak boleh ba'diyah zuhur kita tarik ke qabliyah zuhur, kada boleh karena belum sampai waktunya. Wa kadza ba'da khurujil waqti 'ala al-aujah. Nah, demikian juga kalau kita melaksanakan sholat duha tapi ternyata kita mendapat kehuduran, mendapat kesibukan keluar daripada waktu duha, boleh kita mengqadha melaksanakannya sesudah zuhur. Itu namanya mengqadha. Karena sesuatu amalan yang sudah istiqamah itu boleh kita qadha walaupun amalan itu amalan sunat. Maka itulah yang disabdakan oleh Nabi, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Wa yusannu witrun ba'dal isya. Disunatkan akan sembahyang witir sesudah isya. Jadi salat witir ini bukan saja dikerjakan di malam bulan Ramadan, akan tetapi juga disunatkan tiap-tiap malam walaupun di luar daripada bulan Ramadan. Dikabarin karena ada hadis ujar Nabi, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Bermula sembahyang witir itu berhak atas tiap-tiap muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam awtiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang witirlah kamu, maka sesungguhnya Allah itu witrun, sesungguhnya Allah itu ganjil usak, satu atau usak. Yuhibbul witra, mencintai, menyukai ia Allah akan sembahyang witir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaddakum bi shalatin hiya khairun min humurin na'am. Amaddakum bi shalatin, ujar Nabi, innallaha amaddakum bi shalatin. Sesungguhnya Allah telah memberi ia akan kamu bi shalatin, dengan satu sembahyang, yakni sembahyang witir. Ia khairun min humurin na'am. Sembahyang witir itu lebih baik daripada onta yang merah. Lebih baik daripada onta yang merah. Ini di zaman Rasulullah, kendaraan yang paling mewah di zaman Rasulullah adalah onta yang berwarna merah. Kalau kita sekarang apa mungkin Alphard lah, Alphard, mobil yang mewah-mewah itu.
wa huwa afdalu min jami'ir rawatib lil khilafi fi wujubihi. Wa huwa sembahyang witir itu sapaling afdal. Arti afdal itu ialah aktsarul thawaban. Arti afdal itu adalah sapaling banyak pahala, sapaling banyak ganjaran. Sembahyang witir itu adalah sapaling afdal daripada sekalian rawatib. Jadi kalau kita bandingkan qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, kalau dibandingkan dengan sembahyang witir, itu afdal sembahyang witir. Kenapa? Lil khilafi wujubiha, lil khilafi fi wujubihi, karena khilaf pada mewajibkan sembahyang witir. Karena menurut mazhab Imam Abu Hanifah, sembahyang witir itu wajib. Makanya kalau orang itu mengerjakan hilah, wajib 5 waktu dihilangkan. Karena yang membolehkan, yang mengharuskan melaksanakan hilah, sembahyang, puasa, kemudian zakat fitrah itu dihilah, ditebus dengan beras dan emas. Yang membolehkan itu adalah Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah mewajibkan sembahyang witir. Di dalam hilah itu wajib 5 sembahyang memiliki. Wa qalluhu rak'atun, dan sekurang-kurang sembahyang witir itu 1 rakaat. Sekurang-kurang 1 rakaat. Artinya namun kita melaksanakan sembahyang witir cuma 1 rakaat, itu tak masuk aja di dalam hadis Nabi. Apa ujar Nabi tadi? Al-witru haqqun ala kulli muslimin. Wa aktsaruhu 11 raka'atan. Sapaling banyak rakaat witir itu adalah 11 rakaat. Fala yajuzu ziyadatu 'alaiha bi niyatil witri. Maka tidak boleh melebihi atas 11 rakaat dengan niat witir. Jadi kalau kita sembahyang malam itu, sembahyang sunat taubat, sembahyang hajat, kemudian sembahyang witir. Jadi melaksanakan sembahyang witir ini yang paling akhir, yang paling akhir. Karena ujar Nabi, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Ada hadis Bukhari Muslim. Jadikanlah olehmu akhir sembahyang malam kamu itu witir. Jadi kalau kita bangun di waktu malam, sembahyang taubat kan dulu, sembahyang hajat kan dulu, hanya sembahyang witir. Wa yajuzu liman zada ala rak'atin al-faslu baina kulli rak'ataini bisalam wa huwa afdalu minal wasal. Boleh bagi orang yang melaksanakan salat witir 3 rakaat,
ialah memisah antara 2 rakaat dengan salam, bahwa afdalu ini yang lebih afdal daripada menyambung. Misalnya kita sembahyang witir 3 rakaat, Sholli sunnatul witri rakaat ini billahi ta'ala, aku sembahyang sunnatul witir 2 rakaat, sampai 2 rakaat kita salam, kemudian sambung lagi 1 rakaat, aku sembahyang sunnatul witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, itu lebih afdal daripada sekalian aku sembahyang witir 3 rakaat sunat kalau ta'ala. Boleh juga. Jadi melaksanakan sholat witir ini kalau 3 rakaat boleh 2 kali takbir dan 2 kali salam. Boleh 1 kali takbir dan 1 kali salam, langsung aja. Witir itu ketiganya, tapi tidak memakai tasyahud. Wa yusannu liman awtara bidzalazin ay yaqra'a fil ula sabbihis wa fil thaniyati al-kafirun wa fil thalis al-ikhlas wal mu'awwadzatain bil itsba'. Disunatkan bagi orang yang melaksanakan sembahyang witir 3 rakaat bahwa membaca ayat sabbihis. Di rakaat pertama membaca ayat sabbihis sampai habis. Di rakaat yang kedua disunatkan membaca suratul kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat yang ketiga suratul ikhlas, qul huwallahu dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa yusannu liman musiqa bi yaqzatihi qabla al-badri bi nafsi awwalihi ay akhiral witra kullahu. Disunatkan bagi orang yang yakin dia dengan terjaganya sebelum subuh dengan dirinya atau lainnya. Sunat bagi orang yang yakin dengan terjaganya sebelum subuh, terjaganya itu imam dengan dirinya sendiri atau orang lain yang menggarap, ayu akhiral witra, bahwasanya melambatkan dia akan mengedir. Apabila kita yakin bangun sebelum subuh, nah sunat witir itu dilambatkan di akhir malam. Kalau orang melaksanakan sembahyang witir sesudah tidur, walaupun dia tidak sembahyang tahajud, maka witir itu boleh dikatakan tahajud. In fa'ala witru ba'da naumi hasal lahu bihi sunnatul tahajud. Dalilnya, jika memperbuat seseorang akan sembahyang witir tapi sudah guring dulu baru sembahyang witir. Sembahyang witir aja nang tinggalnya 3 rakaat. Sembahyang witir nang tinggalnya 3 rakaat itu masuk tahajud.
Karena tahajud itu syaratnya guring dulu. Tapi bila mana ingin melaksanakan sunat witir sebelum tidur sesudah isya kan, maka sembahyang witir tadi kadang dikatakan tahajud karena belum tidur. Wa qad kana Abu Bakr radhiyallahu anhu yutiru qabla ayyanama thumma yaqumu wa yatahajjadu. Sungguh adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau melaksanakan sembahyang witir sebelum tidur. Kemudian sembahyang witir, kemudian tidur, langsung bangun lagi. Wa yatahajjadu, dan bersembahyang tahajud. Witir tadi kalau usah diulangi, ya Bapak. Nah, jadi Sayyidina Umar beliau melaksanakan sembahyang witir sebelum tidur. Sesudah tidur bangun lagi dan sembahyang tahajud. Wa Umar radhiyallahu anhu yanamu qabla ayyutira wa yaqumu wa yatahajjadu wa yutiru. Nah, Sayyidina Umar lain lagi. Dan Umar radhiyallahu anhu tidur sebelum sembahyang witir. Tidur dulu baru sembahyang witir. Tahajud bidata. Kalau Sayyidina Abu Bakar bayang witir dulu baru guring, hanya bangun. Ada Sayyidina Umar guring dulu baru sembahyang tahajud, baru sembahyang witir. Fatarafa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kedua-duanya Abu Bakar dan Umar tadi melaporkan kepada Nabi, apakah witir itu yang bagus sebelum guring atau sesudah guring. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, hadza akhdhun bil hazmi, yakni Abi Bakrin. Nah, ini ujar Nabi, Abu Bakar dia mengambil dengan yakin, karena Abu Bakar merasakan umur ini kada panjang, umur kada panjang, jadi lebih makin cepat makin baik. Sidin kada tanggung lagi sampai ke subuh umur kok, lebih baik aku segera melaksanakan sembahyang witir. Wahada akhdun bil quwwah, yakni Umar. Ini Umar dia yakin terbangun, ya kan? Sesudah tidur. Ini keduanya bujur. Waqad ruwiya an Utsman mislu fikri Abi Bakr wa an Ali mislu fikri Umar radhiyallahu anhum. Dan sungguh diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Utsman memperbuat sebagaimana perbuatan Abu Bakar, melaksanakan witir sebelum tidur. Wa an Ali mislu fi'l Umar. Nah, Sayyidina Ali mengikut Umar. Kenapa? Sembahyang witir sesudah tidur. Jadi biasanya ya beda-beda itu biasa. Ikhtilaf ummati rahmatun. Ikhtilaf umatku itu adalah menjadi rahmat. Bila mana masalah ikhtilaf itu di dalam lingkaran hukum.
lamunnya berbeda-beda tapi keluar daripada dalil, itu bid'ah dalalah namanya. Waqtara Syafi'i fi'la Abi Bakr radhiyallahu anhu. Nah, memilih Imam Syafi'i adalah perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi Imam Syafi'i beliau memilih pendapat Sayyidina Abu Bakar. Berarti Imam Syafi'i beliau melaksanakan sembahyang witir sesudah tidur. Dan kita kawal menggawilah sembahyang witir nih, walaupun sebelum tidur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitanu ala qafiyati ahadikum idza huwa nama salah satu hadis. Disebutkan di dalam hadis, mengikat oleh syaitan atas leher salah satu kamu apabila kamu itu tidur dengan 3 ikatan. Apabila kita guling, maka syaitan itu mengikat pohon kulit kita dengan 3 ikatan. Yadribu makana kulli uqdatin, menampuk oleh syaitan di tempat ikatan tersebut, dari tampuk oleh syaitan. Sambil dibacakannya, alaika lailun tawilun farbut, atas engkau malam yang panjang, masih lawas lagi malam, farbut kuring kita harus ya kasihangan subuh nih, subuh melayur. Fa in istaiqadha wa dzakarallaha ta'ala in halat uqdatun, maka jika bangun seseorang lalu menyebut dia akan Allah Ta'ala, Bismillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da